Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada pertemuan hari ini saya akan melanjutkan untuk pemanduan fitur perpindahan stok. Nah, kemarin teman-teman sudah mengerjakan sampai dengan penerimaan piutang seperti itu ya. Nah, kalau yang penerimaan piutang itu nanti kalian bisa cek untuk slip yang sudah teman-teman buat. Nah, untuk pengecekan ada di akuntansi satu, lalu ada di slip. Lalu di sini ketika sudah muncul daftar slip, nah ini ada di daftar akuntansi, lalu cari, nah kita masukkan 0101. Nah, ini adalah slip yang sudah teman-teman buat. Kemarin itu ada eh, yang sudah dikerjakan itu dua ya, karena yang B itu kan kita kemarin mengerjakannya menggunakan kas, jadi kan tidak masuk piutang. Arkadia, nah Arkadia di sini pada tanggal 25, nah ini jurnal tanda terima, nah Arkadia, lalu selanjutnya adalah beauty care. Nah, beauty care ini tanggal jurnal tanda terima juga di tanggal 28. 28. Nah, kalau sudah ada di sini ini pelunasan. Pelunasan berarti sudah benar. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke bagian perpindahan stok, teman-teman. Nah, untuk perpindahan stok, Bu, kenapa sih perlu menggunakan ini? Nah, terkadang perusahaan itu kan ada stoknya yang tidak dijual. Maksudnya di sini ada kegiatan lain yang mengakibatkan barang itu keluar. Contohnya, misalkan menjadi sponsor kegiatan jalan santai atau memberikan hadiah. Nah, ketika memberikan hadiah seperti itu, di luar kegiatan penjualan, nah itu kan ada eh, barang yang keluar. Nah, barang yang keluar itu masuknya ke perpindahan stok. Di luar perpindahan stok di luar aktivitas penjualan. Nah, coba sekarang kita mencoba untuk mengerjakan di perpindahan stok ini. Nah, teman-teman juga ada di modul, bisa mengikuti juga. Nah, perpindahan stok itu ada di stok satu, lalu di sini kalian klik yang perpindahan stok. Oke, klik perpindahan stok. Lalu di sini penggunaan internal. Nah, penggunaan internal. Karena apa? Karena kita ini tadi digunakan untuk misalkan memberikan giveaway atau mungkin ada barang yang rusak seperti itu. Oke, terus habis itu kita ini klik yang penggunaan internal baru. Nah, masukkan tanggalnya tanggal 20 Januari 2025. Ini untuk lokasinya adalah gudang utama. Lalu untuk vendornya kita pakai general saja, umum saja gitu. Oke. Terus masukkan barangnya, teman-teman. Nah, barangnya di sini yang pertama moisturizer. Oke. Moisturizer.
Oke, jumlah kuantitasnya ada 5. Nah, keterangannya di sini giveaway TikTok. Oke. Lalu ada lagi barang yang kedua, toner. Toner Yuja Skin. Oh, saya salah meletakkan. Nah, di dua harusnya. Tadi toner Yuja Skin ini juga 5. Keterangannya sama. Baik, saya copy aja. Oke, terus yang ketiga, serum Jujel. Serum whitening serum. Oke, whitening serum sama kuantitasnya 5. Keterangannya juga giveaway TikTok. Yang keempat, Snow White. Snow White cream. Ini juga 5. Keterangannya sama, giveaway TikTok. Terakhir, Gentle Facial Wash. Oke, sini 5 sama giveaway TikTok. Oke. Nah, penggunaan internal baru kita sudah gunakan di sini, terus bisa klik simpan. Oke. Lalu berikutnya yang kedua, kita memasukkan untuk ketika ada kerusakan barang teman-teman. Nah, di sini kerusakan barang masih ada di perpindahan stok seperti itu. Nah, kalau kerusakan barang, kita menggunakannya yang di sini, di pengerusakan barang. Nah, kerusakan barang ini untuk mencatat ketika ada produk yang rusak. Nah, produk yang rusak karena misalkan saja gagal produk seperti itu, ataupun misalkan ada prosesnya pada saat proses itu botol pecah ataupun mungkin belum laku dijual. Nah, terus expirednya itu sudah melampaui expired, jadi sudah kadaluarsa. Nah, sehingga kita hal tersebut masuk di kerusakan barang. Nah, terhadap perlakuan kerusakan barang, nah kerusakan barang di sini bisa yang pertama pengelolaannya ya bisa dibuang atau dibongkar ataupun penggunaan normal. Dibuang itu kalau stok itu rusak sehingga dia akan berkurang dari stok. Nah, kalau dibongkar itu bagi perusahaan manufaktur itu masuknya barang setengah jadi. Lalu kalau penggunaan normal, nah penggunaan normal itu tidak ada pengurangan, hanya mencatat terdapat kerusakan minor. Nah, berarti kerusakan sedikit. Nah, ketika misalkan ada barang expired, nah kalau expired itu kan berarti dibuang ya,
dibuang karena kan tidak mungkin digunakan. Nah, terus kalau yang botol pecah, nah botol pecah itu bisa menjadi dibuang juga atau misalkan kalau kemasannya meleot. Nah, kalau kemasan meleot itu biasanya dia pakainya dibongkar dengan cara apa namanya diganti kemasan lagi itu bisa. Nah, sekarang untuk yang B, nah yang B di sini untuk yang kerusakan kita klik baru, tanggalnya tanggal 27 Januari, lokasinya gudang utama. Untuk PIC-nya nggak usah. Nah, di sini menemukan terdapat stok yang expired dan rusak. Untuk yang rusak di sini berarti kita expired rusak kan dia tidak digunakan lagi ya. Nah, tidak digunakan lagi. Nah, itu kita metode pengelolaannya dibuang. Nah, dibuang. Dibuang. Oke. Terus masukkan di sini untuk barang pertama moisturizer kuantitasnya satu. Langsung di keterangan saja kalau gitu. Nah, keterangannya botol pecah. Kalau botol pecah itu kan sudah tidak bisa digunakan ya, sudah dibuang. Yang kedua, toner, toner Hyuja Skin. Ini ada kuantitasnya 3. Di sini expired keterangannya. Nah, expired. Ya, pastikan tanggalnya 27. Untuk yang nah di modul itu yang tanggal 20-nya dihapus ya. Yang benar sama-sama tanggal 27. Nah, itu tadi kemarin mungkin kopas yang tanggal 20-nya jadi belum diedit. Yang benar sama-sama tanggal 27. 27 atas, lalu modulnya yang di bawah yang pada langkah itu tanggal 20-nya dicoret, ganti yang benar tanggal 27. Biar bisa membedakan nanti saat pencatatannya. Oke, untuk tanggal 27, lalu penggunanya gudang utama, di sini metode pengelolaannya dibuang karena ada kerusakan botol pecah dan expired. Masukkan 2 barang, moisturizer dan toner masing-masing 1, 3. Di sini botol pecah dan expired. Oke, sudah simpan. Oke, terus ini sudah. Bu, kalau mau mengecek bagaimana? Nah, kalau mengecek tadi tinggal cari aja di sini 01 cari. Nah, ini tadi apa namanya dalam proses dibuang. Lalu kalau yang di penggunaan internal, nah yang tadi yang kita sudah kerjakan
pengguna internal, cari di sini 01, 01. Nah, ini tadi yang untuk giveaway itu ya, apa namanya, TikTok kayak gitu. Nah, sudah untuk perpindahan transfer barang. Sekarang untuk fitur akuntansi teman-teman. Nah, fitur akuntansi ini untuk mencatat keuangan. Nah, keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, untuk fitur akuntansi, seperti yang sudah teman-teman itu kerjakan di kasus sebelumnya, kita masuk di akuntansi 1, lalu fast entry. Nah, dan masuk fast entry. Nah, di sini kita menggunakan pada kasus yang pertama, 5 Januari 5 Januari melakukan pembayaran telepon. Nah, melakukan pembayaran. Oh, melakukan pembayaran. Berarti ada di jurnal pembayaran. Oke, jurnal pembayaran. Lalu masukkan tanggalnya, tanggal 5 Januari. Oke, 5 Januari. Oke, terus oke, yang di langkah ya, yang di langkah itu kan tanggalnya 3. Nah, tanggal 3 diganti yang benar 5 Januari biar sama-sama teman-teman. Biar sama-sama tanggal 5-nya yang di modul ya. Yang di modul itu diedit tanggalnya sama-sama 5 Januari, bukan tanggal 3. Biar atas dan bawahnya itu sama. Lalu penggunaan kode rekeningnya di sini dia menggunakan Mandiri. Lalu untuk kode akunnya kalian cari di sini menggunakan beban telepon. Nah, kita masukkan saja 8139. Nah, beban telepon. Terus masuk untuk pelanggannya nggak usah, jumlahnya saja kalian masukkan 700.000. Nah, 700.000. Keterangannya di sini pembayaran telepon. Pembayaran telepon. Oke, pastikan lagi teman-teman di sini untuk tanggalnya 5 Januari. Lalu untuk rekeningnya menggunakan Mandiri, pembayarannya untuk beban telepon 8139, kodenya sejumlah 700.000, terus keterangan pembayaran telepon. Nah, kalau sudah bisa kalian simpan. Yang kedua, tim keuangan ingin mencetak voucher transaksi atas pembayaran. Nah, berarti tadi waktu pembayaran telepon ini tim mau mencetak. Nah, ketika mau mencetak, ini ada di daftar slip ya. Nah, di daftar slip, terus daftar akuntansi. Nah, kalian carinya di sini tanggalnya itu kan tadi tanggal 5 ya. 5 Januari.
5 Januari, ya, sampai dengannya biarkan saja. Atau biar mudah 55 semua. Akan 5 di sini juga 5. Biar tidak terlalu banyak cari. Nah, ini tadi 5 Januari. Nah, terus mau mencetak nih. Mau mencetaknya. Nah, di sini bisa nih, apa namanya? Bisa menggunakan cetak di sini atau oke, misalkan di sini, misalkan satu ya, satu terus habis itu cetak atau per sini, apa namanya, langsung per transaksi ini. Nah, ini misalkan mau cetak, klik saja. Nah, ini tadi ya, untuk vouchernya kayak gitu, pembayaran telepon kan masuk di beban, beban di debit. Terus untuk pembayarannya menggunakan Mandiri, rekening koran, ini di kredit. Nah, ini sudah. Bu, kalau misalkan mau mencetak lebih dari satu transaksi, misalkan tadi tanggal 1 sampai tanggal 5. Nah, ini seandainya saja di luar konteks soal ya, misalkan 01 kayak gitu, 0101 sampai dengan 0501. Nah, kita cari. Oh, ini hanya satu saja ya. Misalkan dalam rentang 05, misalkan 05 sampai dengan tanggal 20, misalkan saja. Nah, di sini, ini kan ada banyak nih, ada banyak. Nah, terus kita misalkan mau mencetak lebih dari satu, tapi jurnal yang sama. Misalkan saja yang pembelian. Nah, pembelian yang faktur pembelian satu ya. Ini saya klik misalkan 456. Nah, terus cetak kayak gitu. Ini tadi yang saya centang kayak gitu. Nah, ini 20. Terus bawah lagi ini juga tanggal 20. Nah, terus ada lagi. Nah, ini juga tanggal rentangnya itu 18. Ini kalau mau mencetak lebih dari satu transaksi. Bu, kalau mau melihat di sini kayak gitu boleh. Ini terserah mau mencetak. Kalau kalian klik di yang di sini, yang per kanan ini hanya satu saja. Tapi kalau mencetaknya yang di bawah itu bisa keseluruhan dari transaksi yang kita centang seperti itu. Ini perbedaan ya antara kita mau persatuan atau secara keseluruhan dari transaksi yang kita list mau dicetak. Sekarang kita kembali ke modul yang nomor 3. Tanggal 19 Januari, payment request untuk jasa training karyawan. Nah, ini berarti ada di menu tagihan. Masih di akuntansi 1, lalu di tagihan. Terus habis itu faktur penjualan, faktur pembelian 1. Oke, masukkan di sini tanggalnya 19 Januari. 19 Januari. Terus untuk jenis transaksinya ada pajak 11%. Vendornya di sini langkah bersama. Kita cari. Nah,
Ini langkah bersama. Terus jumlah sebelum pajak kita masukkan 1 juta. Untuk keterangannya kalian bisa masukkan jasa training karyawan. Jasa training karyawan. Oke, untuk akunnya, nah akun pembeliannya di sini bukan barang dagang ya, tapi beban pelatihan. Kalian masukkan saja 8289. 8289. Kita masukkan di sini 8289. Nah, masuk beban pelatihan. Lalu untuk yang penarikannya ada di hutang, sudah benar. 2519. Masukkan untuk nomor pelacakan. Nah, nomor pelacakan di sini hutang beban pelatihan. Beban pelatihan user kalian. User kalian PB03 U30. Kalau saya kan U30. Nah, teman-teman di sini berapa itu? Yang terlalu panjang, jadi ada satu yang saya kurangi. Nah, utang beban pelatihan PB03 U30. Nah, tanggalnya jatuh tempo di sini tanggal 27 Januari 2024. Oke, kita cek kembali, pastikan tanggalnya 19 Januari, lalu ada pajaknya 11%, vendornya ada langkah bersama, untuk jumlah sebelum pajak 1 juta kita masukkan, untuk yang di sini kan nanti sudah hitung sendiri ya. Lalu berikan keterangan jasa training karyawan. Untuk akunnya, akun pembelian, beban pelatihan, kalian masukkan saja 8289. Lalu untuk di penarikannya, ini sudah benar 2519 dengan hutang. Masukkan nomor pelacakan. Nomor pelacakannya hutang beban pelatihan PB03 user kalian. Jatuh temponya 27 Januari. Lalu kalau sudah, simpan. Oke. Sekarang tanggal 25. Nah, tanggal 25 Januari, Finance membayarkan jasa pelatihan. Nah, jasa pelatihan. Nah, ini ketika tadi ada tagihan seperti itu, terus pihak Finance itu membayarkan. Nah, pembayaran ada di akuntansi 2, terus di sini hutang. Nah, hutang. Nah, di sini ada hutang pembayaran baru. Ini sudah muncul nih. Sudah muncul slip seperti itu ya. Nah, penagihannya 1.110.000. Namun di sini kita dikurangi menjadi 1.090.000 karena dikurangi dengan PPh, sehingga karena ada perbedaan nominal seperti itu, masukkan nominalnya di penurunan jumlah, teman-teman. Masukkan di sini di penurunan jumlah. Jumlahnya tidak 1.110.000 tapi 1.090.000. Karena apa? Ada dikurangi dengan PPh. Nah, sudah. Ini sudah di penurunan jumlah, kalian enter seperti itu, lalu klik jurnal pembayaran. Nah, oke, dia menggunakan Bank Mandiri.
Gunakan Bank Mandiri. Oke, sudah dimasukkan untuk Bank Mandiri. Terus terapkan. Oke, masukkan tanggalnya. Tanggalnya di sini menjadi 25 Januari ya. 25 Januari. Oke, 25 Januari. Terus jumlahnya 100 1.090.000. Terus keterangannya. Nah, keterangannya di sini adalah pembayaran pelatihan, pembayaran pelatihan. Oke. Terus, nah, di sini di baris kedua masukkan PPH. Nah, masukkan PPH. Ini nomor kodenya 25 25 20. Nah, ini ada PPH seperti itu. Terus vendornya di sini langkah bersama. Oke. Oke, tadi melanjutkan lagi teman-teman. Di sini tadi sudah kalian masukkan ya untuk PPH. Nah, dari 1.110.000 dengan 1.090.000 itu kan ada selisih 20.000. Nah, 20.000-nya itu kalian tinggal masukkan di sini teman-teman. Kalian masuk kayak gitu. Nanti, oke, di sini nanti ada angka bersama. Hmm, selisihnya 20.000 ya, bentar. Pajaknya, pajak PPH ya, PPH. PPH 23,
Oke, PPh terus tanggal kejadiannya benar 25, 20.000. Terapkan. Nah, oke. Nah, tadi di sini kalian tadi tambahkan pajaknya kayak gitu ya. Nah, terus habis itu dimasukkan 20.000. Nah, ini kan di sini menjadi 1.110.000. Tadi itu ya, saya cek lagi. Tadi dimasukkan kayak gitu, terus informasi pajak. Oh, saya tadi ke pencet lagi, pastikan. Nah, di sini tadi PPh kayak gitu 2% kayak gitu. Terus tanggalnya tanggal 25 atau 21. Kalian masukkan aja pajaknya 20.000 terus terapkan. Nanti akan masuk di sini 20.000 sehingga nilainya itu 1.110 sama seperti yang awal kayak gitu ya. Nah, ini saya hapusnya dulu. Nah, biar tinggal dua saja. Terus keterangannya, nah keterangannya di sini keterangannya adalah PPh, PPh. Nah, terus bisa simpan. Lalu, hmm, di sini muncul ya, muncul lagi. Coba terus di, oke, belum saya centang bayarnya. Ini dia pakai Mandiri. Oh, saya ulang tadi. Nah, tadi kan muncul seperti yang tadi tuh, apa namanya? Eh, setelah kalian simpan, muncul ini yang pajaknya yang 20.000. Nah, dia sistemnya manual ya, teman-teman, manual karena tadi kita sudah membayarkan yang 1.090.000. 20.000-nya itu kan dia masuk di pajak. Nah, sehingga di sini muncul lagi setelah kita simpan. Nah, 20.000-nya ini kita bayarkan lagi kayak gitu. Jurnal pembayaran tadi menggunakan yang mandiri, terapkan, tanggalnya masih sama, 25, di sini bulan 1 seperti itu. Nah, di sini dia bukan jasa training tapi PPh, PPh kayak gitu. Nah, tadi kan masuknya di ini perbaiki akunnya. PPh itu tadi masuknya di nomor 2, 2520. 2520. Nah, kita tuh simpan. Coba kalau di reload masih enggak.
Oke, ini kok masih. Coba kalau saya lihat di slipnya dulu teman-teman. Untuk slipnya dia ke double nggak ya? Bentar. Coba yang 25 bulan 1 ini saya cek kembali dulu. Yang transaksi 25. Oh, ini udah masuk, apa namanya, udah masuk 20 ribunya. Tapi di sini, oh, harus, apa namanya, ininya berarti tidak mau nih. Hanya hutang dagang saja. Coba kalau ini diganti hutang dagang, dia kolom penarik. Oke, kalau yang di sini, oke teman-teman, di sini yang dia penarikan di kolom penarikan rekening itu yang PPH. Oh, ini saya perbaiki dulu. Ini 25 20 di kolom penarikan. Kalau yang oke. Tadi ya yang apa namanya? Kok kita sudah mengerjakan tapi muncul lagi kayak gitu. Nah, ternyata saya lihat di slip. Nah, di slipnya itu tadi di slip terus tanggal 25 bulan 1 sampai dengan 25/21. Saya klikkan tadi transaksi yang PPh 20.000 itu. Saya perbaiki di sini untuk kode rekening penarikannya dia PPh 20. Terus atau di sini aja coba. Apa namanya? Ini saya hapus aja coba. Oke, saya hapus. Nah, terus saya perbaiki di sini. Saya perbaiki di sini yang jurnal transaksi tadi ya, yang tanggal 25 di situ. Nah, di sini untuk yang kolom kedua, nah, sorry baris kedua, di sini dia tidak mandiri tapi yang PPh 2326. Ini saya masukkan 2520. 2520 untuk yang PPh, sedangkan untuk akunnya di sini hutang. Nah, hutang di sini masih sama 2591. Nah, 2591. Ya, 25 di sini aja. Kalau enggak hutang. Hutang 25. Oh, hutang itu 2519 ya. 2519. 2519 berarti yang di modul itu diganti 25 bukan 91 tapi 19. Oke, terus di sini kita klikkan kayak gitu pembayaran hutang ya, yang pembayaran hutang. Nah, pembayaran hutang ini di sini pembayaran hutang diklikkan di sini nomor satunya terapkan teman-teman. Oke. Nah, ini saya hapus yang ada ketiga. Nah, saya edit tadi ya teman-teman.
tanggalnya untuk yang transaksi kita masukkan kayak gitu, tanggalnya tanggal 25 bulan 1 kayak gitu. Terus untuk yang nilainya yang kita masukkan tadi kan 1.090.000 itu untuk bayar pelatihan. Ada selisih 20.000 itu masuk di PPh. Nah, untuk baris kedua nomor rekening, nah ini PPh 2326 untuk akunnya hutang dagang kayak gitu. Terus kalian tadi klik yang masuk. Nah, klik yang masuk itu di sini nanti ada pembayaran hutang 20.000. Kalian klikkan nomor satunya terus diterapkan. Nah, setelah kalian terapkan, nama keterangannya ini diganti PPh diganti PPh sehingga nanti jumlahnya 100.090 ditambah 20.000 ada 1.110.000. Ini saya yang ketiga ini muncul lagi, saya hapus aja biar rapi hanya 2 baris. Nah, kita simpan. Oke. Terus kita cek nih. Kita cek di jurnal ini saya reload. Nah, supaya biar tidak muncul lagi di sini. Saya reload. Oh, tetap ini masih ada. Tapi tetap masih ada nih. Coba kalau saya klik slip lagi, tetap masih ada. Coba daftar akuntansi. Saya cari 25 bulan 1, 25 bulan 1. Ini coba cek pelatihan. Oke, di sini yang konfirmasi pajaknya tadi saya hapus ya. Terus ini 20.000 penurunan diterapkan itu. Saya ulangi lagi tadi, saya cek ini biar masuk kayak gitu ya. Saya cek di slip kembali teman-teman. Pastikan di sini nomor rekeningnya PPh, terus nama akunnya hutang, terus tadi masuk kayak gitu. Di pembayaran hutang, ini diklik kembali, terus terapkan, hingga di sini muncul apa namanya warna orange kayak gitu. Nah, jumlahnya 1.110.000 coba disimpan.
Oke, terus saya cek kembali untuk hutang. Nah, oke, udah tidak ada di sini pembayaran hutang barunya, dia udah kosong. Nah, udah kosong, udah tidak ada, berarti tadi pada saat kalian cek di akuntansi 1, lalu di slip seperti itu, saya ulangi lagi, cari tanggal 25 bulan 1, ini juga 25 bulan 1, biar tidak terlalu banyak. Tadi ya, yang jurnal pembayaran pelatihan ini kalian klik kayak gitu, pastikan, nah pastikan di sini dia orange-orange, ke connect dengan hutang. Kalau yang ini kan tadi pembayaran pelatihan 1.090.000. Terus yang ini tadi kalian klik yang masuk itu di sini kliknya 20.000 sisanya kayak gitu. Nah, terus pastikan di sini sudah benar PPh, terus hutang, terus disimpan. Nah, supaya nanti di hutang, akuntansi 2 terus hutang pembayaran barunya sudah tidak ada. Oke, sekarang lanjut yang kelima, teman-teman. Yang kelima di situ tanggal 28 Januari melakukan pembayaran untuk beban freight impor Jeju. Nah, sebesar 1 juta ke langkah bersama. Bagian finance menjurnalnya di jurnal pembayaran. Berarti ada di akuntansi 1, lalu fast entry, kayak gitu, terus jurnal pembayaran. Oke. Di jurnal pembayaran masukkan tanggalnya tanggal 28 Januari 2025. Lalu penarikannya menggunakan mandiri. Terus untuk di sini kodenya barang dagang ya. 1469. 1469. Oke, barang dagang. Vendornya langkah bersama. Jumlahnya di sini 1 juta. Oke. Keterangannya di sini biaya freight atau biaya impor kayak gitu ya. Jeju Skincare. Oke. Lalu, dikarenakan nilai ini belum menambahkan harga di pembelian, nilai ini juga harus dimasukkan ke menu pembelian agar dapat melihat HPP dan harga barang plus biaya per barang. Oke, di sini ini kalau sudah disimpan ya. Oke, disimpan dulu. Nah, biaya angkut ini dia belum dimasukkan ke dalam biaya pembelian. Nah, kita mau mengupdate biaya pembelian. Ketika mengupdate biaya pembelian, berarti ada di stok 1, lalu
ada di pembelian. Oke. Lalu di daftar pembelian. Nah, kita cari. Oke, tadi untuk di daftar pembeliannya ini ya teman-teman, tadi sudah kita mau melihat karena kan transport tadi kan belum dimasukkan ke dalam harga update yang baru, sehingga kita perlu menambahkan. Nah, untuk menambahkan tadi stok satu pembelian, terus daftar pembelian, cari slipnya di sini untuk Jeju ya. Nah, Jeju jadi di sini barang. Nah, ini mulainya saja 01, 01, 01, 01. Terus habis itu barangnya. Nah, kita cari yang Jeju. Jeju Skincare. Bukan di barang, deh. Vendor, sorry. Vendor Jeju Skincare. Oke, ini Jeju Skincare. 0101 sampai dengannya abaikan saja. Nama pelanggannya Jeju Skincare. Kita cari. Oke. Terus di sini ada satu ya. Kita klik di sini. Nah, terus setelah kalian klik ini, untuk yang nomor satu dan nomor dua, kita klik-klikan kayak gitu. Lalu di sini tuh ada eh, di tengah ada biaya ya teman-teman. Kalian klik aja. Terus habis itu masukkan nilai 1 juta. Tuh, dua, tiga, tuh, dua, tiga. Nah, terus ini pada harga kan pada harga ya, harganya 1 juta kayak gitu. Terus terapkan. Nah, di sini untuk yang pengeluaran, nah pengeluaran itu nilainya sudah ter-apply. Nah, ter-apply karena di sini sudah ada 1 juta kayak gitu ya, 1 juta. Nah, kalau sudah kita bisa simpan. Ini untuk menambahkan yang Jeju. Oke, lanjut untuk yang 6 teman-teman. Untuk yang 6, pada tanggal 28 Januari
melakukan pembayaran untuk beban transportasi impor barang kosmik sebesar 850 850. Oke, ke PT Langkah Bersama. Bagian finance menjurnalkan ke jurnal pembayaran. Berarti ada di akuntansi 1, lalu habis itu fast entry, lalu di jurnal pembayaran. Tanggalnya tanggal 28 Januari. Oke. Terus ini rekeningnya diambil dari Mandiri. Untuk akunnya barang dia masuknya HPP barang dagang 1469 1469. Terus vendornya di sini Langkah Bersama. Jumlahnya 850. Oke. Keterangannya biaya transport. Biaya transport impor Cosmic Beauty. Oke. Oke, kalau sudah berarti bisa disimpan. Nah, sama seperti tadi, untuk biaya transport ini belum dimasukkan ke barang, sehingga perlu adanya penambahan ya teman-teman. Nah, seperti yang tadi sudah kita lakukan pada Jeju, berarti masuknya di stok 1. Stok 1 terus pembelian. Nah, pembelian terus di daftar pembelian. Di daftar pembelian terus kita cari. Kalau tadi Jeju, berarti di sini nanti kosmik. Nah, tanggalnya ganti dulu. 01 01. Nah, vendornya di sini yang kosmik ya, cari yang vendor kosmik. Oke, kosmik cari. Nah, kita klik kayak gitu, perbesar. Karena barangnya hanya satu, kita klik saja nomor 1, terus ada biaya. Oke, ini apa namanya? Hanya satu saja, berarti hanya di pengeluaran ya. Di sini di, di baris barang bis fast was. Oke, berarti pengeluaran di sini 800 hanya satu saja karena kalau tadi kan ada dua ya. Kalau di sini hanya satu berarti hanya di kolom pengeluaran. Terus pengeluaran, terus habis itu bisa disimpan. Oke. Hal yang sama teman-teman untuk yang 7. Nah, yang 7 berarti kita mencatat transportnya.
transport masih ada di akuntansi 1, lalu fast entry, terus jurnal pembayaran. Ini tanggalnya 29 Januari. Rekeningnya menggunakan Mandiri. Terus di sini masuknya di HPP tadi 14.69. Vendornya masih sama untuk vendor langkah bersama. Langkah bersama jumlahnya di sini juga 850.000. Untuk keterangannya biaya transport, biaya transport impor Haju Beauty. Oke. Terus kita bisa simpan. Nah, sekarang dari transport ini masih sama dengan sebelumnya dimasukkan, diupdate ke barang. Berarti di stok 1, lalu di pembelian, terus daftar pembelian. Kita cari di sini, masukkan 0101, terus vendornya yaitu untuk Haju. Haju Beauty. Kita cari. Nah, barangnya hanya satu ya. Ini hanya satu transaksi, kita klik. Oke, barangnya juga cuma satu saja. Karena cuma satu, berarti kita tambahkannya di pengeluaran. Pengeluarannya kita tambahkan di sini 850.000. Oke, kalau sudah, klik sembarang kayak gitu biar muncul di sini, kita bisa simpan. Sekarang yang 8. Pada tanggal 31 Januari, bagian akuntansi ingin melakukan perhitungan nilai persediaan dan HPP-nya. Untuk menghitung nilai persediaan ada di stok 2, teman-teman. Di stok 2 di sini kalian klik stok 2, terus biaya. Biaya, klik biaya, terus setelah itu kalian klik yang biaya baru. Untuk membuatnya, nah di sini biaya sudah dibuatkan dengan metode Vivo ya untuk 1 bulan. Nah ini kan kita masuknya sudah bulan Januari ya, bulan 1 Januari. Nah terus di sini ada klik apa namanya klik buat. Nah ini kalian klik saja, terus habis itu ini sudah semua terapkan, konfirmasi. Nah setelah tadi kalian klik konfirmasi, kita klik yang lihat. Nah klik yang lihat teman-teman. Nah selama bulan Januari ini untuk apa namanya transaksinya ada peningkatan, ada penurunan, sama akhir seperti itu.
Terus kita lihatnya yang ini, barang dagang saja, jangan barang paket. Nah, kalau di sini kan ada barang yang paket. Kita bisa melihatnya yang barang dagang saja. Barang dagang saja untuk totalnya ini. Nah, barang dagang saja ada jumlah awal, akhir. Nah, akhirnya ini untuk barang dagang saja ya. Nah, ini kopi subtotal barang dagang di bagian penurunan. Nah, subtotalnya ini 55.500. Ini yang barang dagang saja, tidak termasuk barang paket. Nih, ini barang dagang saja yang sini ya. Oke, tapi kalau di sini subtotal yang ini nggak muncul ya. Ringkasan yang hanya barang dagang saja di sini tidak muncul. Dia hanya keseluruhan yang muncul. Kalau kalian muncul bisa di copy ya, tapi kalau misalkan saya di sini dia tidak muncul. Sehingga nilainya ini hanya kalau di bagian penurunan jumlahnya 261.632.500. Lalu kalau dikurangi dengan yang paket, berarti ini coba saya copy. Kalau dikurangi dengan yang paket, saya coba kalkulator. 261.632.500 dikurangi 13.250. 13.250. Jadinya 248 248.382.500. Nah, ini kalau sesuai dengan modul ya, dikurangi dengan yang paket. Berarti nilai di sini ya, nilai di sini, bagian keseluruhan di sini, totalnya berapa, saya kalkulator, kayak gitu, dikurangi dengan yang barang paket, kayak gitu. Nilainya 248.382.500. Nah, terus ini dimasukkan ke dalam jurnal umum, teman-teman. Jurnal umum, fast entry, urutan 1 fast entry, terus jurnal umum. Masukkan tanggalnya tanggal 31 Januari. Terus untuk yang debit ya, untuk yang debit di sini kodenya 4519. Kode vendornya di sini general. Debitnya dimasukkan saja tadi dari hasil kalkulator kayak gitu.
keterangannya closing stock Januari. Nah, sekarang yang baris kedua, berarti di sini baris kedua ini kredit ya. Terus barang kodenya di sini 1469, barang dagang kodenya general, di kredit nominalnya sama, terus diklik sembarang kayak gitu, closing stock kayak gitu. Di sini di keterangan, nah, sehingga debit kreditnya sama, terus simpan. Oke. Lalu untuk 9 adalah mengecek laporan. Nah, kita cek untuk laporan teman-teman, apakah nanti sama. Untuk laporannya berarti klik laporan kayak gitu. Terus cek neraca keuangan. Oke, neraca keuangan. Ini bulannya bulan 1. Kan Januari ya. Januari 2002. Oke. Cari setelah diperbarui. Nah, ini nanti dicek yang 2025 apakah sama 1.000.614.997. Oke, ini untuk yang di saya. Terus yang laporan laba rugi teman-teman, kita lihat laporan, cek lagi laporan laba rugi 1 sampai dengan 1 juga ya. Oke, ini 1. Nah, laporan laba ruginya laba 174.754. Ini untuk laba rugi. Oke, teman-teman, untuk closing di kasus kedua mungkin bisa teman-teman coba kayak gitu. Selamat mengerjakan.